Selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan teori diferensial berantai dalam ekonomi. Nah, ini khusus menjelaskan tentang penerapan teori diferensial berantai dalam ekonomi. Nah, seperti yang kita pelajari di video sebelumnya, atau yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, maka kalau misalnya dx per dy itu boleh kita tuliskan menjadi dx per dz dikali dengan dz per dy. Nah, itu penerapan teori diferensial yang berantai tersebut lah yang akan saya jelaskan pada video kali ini di dalam khususnya dalam bidang ekonomi ya. Nah, kita lihat dulu. Teori diferensial berantai diterapkan dalam masalah produksi. Oke, misalnya dalam pendapatan produk marginal ya atau marginal revenue product atau yang kita kenal dengan MRP. Nah, yang kedua, marginal revenue product kita lihat dulu itu adalah penghasilan tambahan yang diperoleh dari penggunaan satu lagi faktor input untuk memproduksi dan menjual unit-unit output tambahan. Nah, apa aja faktor input itu? Kita akan lihat di sini marginal revenue product itu terdiri dari marginal revenue product of labor. Jadi kalau misalnya penambahan satu faktor misalnya tenaga kerja ya labornya, dan yang kedua adalah kapital, ya marginal revenue product of capital atau yang kita kenal dengan MRPC. Untuk marginal revenue product of labor kita singkat dengan MRPL. Oke. Marginal revenue product atau MRP dari suatu faktor input adalah marginal fisik product atau MPP dikalikan dengan marginal revenue product tersebut. Nah, kita bisa buatkan di dalam bentuk rumus MRPL. Oke, MRPL itu tadi adalah marginal revenue product of labor. Oke, tadi adalah marginal review product itu adalah penghasilan tambahan diperoleh dari penggunaan satu lagi faktor input ya. Kalau di sini inputnya berarti adalah labornya. Labor ya, berarti adalah DR per DL. Oke, turunan R terhadap CL. Nah, ini sama dengan DR per DQ dikali dengan DQ per DL. Ya, di mana MPPL sendiri adalah DQ per DL. Ya, DQ per DL, turunan Q terhadap CL. Oke, nah MRPC itu adalah DR per DC atau sama dengan DR per DQ dikali dengan DQ per DC. Oke, dengan MPPC itu adalah DQ per DC. Yang ini adalah DQ per DC, DR turunan R terhadap si Q dikali dengan turunan Q terhadap si C. Oke, kita akan lihat dulu kita akan bahas dalam contoh soal ya. Marginal revenue product of labor. Nah, fungsi pendapatan suatu pabrik diberikan sebagai berikut ya. R sama dengan Q kuadrat dikurang dengan 140 Q ditambah 5 di mana Q itu adalah 4L kuadrat dikurang 5L. Jika jumlah tenaga kerja dan 10 orang, tentukan MPPL-nya. Dan yang kedua adalah tentukan MRPL-nya. Oke, kita langsung aja. Yang pertama adalah untuk mencari MPPL. Maka dari sini MPPL, oke, itu sama dengan DQ per DL. Nah, apa itu Q? Q-nya adalah yang ini. Ini adalah dalam bentuk persamaan L ya. Berarti turunan Q terhadap CL, kita langsung turunkan aja. DQ per DL-nya berarti adalah 8L dikurang dengan 5. Oke, 8L dikurang 5. Oke, L itu apa? Labornya ya, tenaga kerjanya berarti adalah 10. Maka kita bisa buatkan di sini MPPL berarti adalah sama dengan 8 kali 10 dikurang 5 berarti sama dengan 75. Oke, ini artinya apa MPPL 75? Artinya setiap penambahan satu tenaga kerja, satu orang tenaga kerja akan menyebabkan pendapatan. Oke, akan menyebabkan adanya penambahan produksi ya sebanyak 75 unit. Oke, inilah DQ per DL. Oke, setiap penambahan satu labor ya, satu tenaga kerja akan menyebabkan penambahan jumlah barang yang diproduksi sebanyak 75. Itu yang disebut dengan MPPL. Oke, nah sekarang kita akan cari adalah MRPL. Oke, MRPL ini adalah labor ya.
Berarti itu sama dengan DR per DL. Apa DR per DL? Itu adalah, kita perhatikan di sini R-nya diketahui, tapi R-nya terhadap si Q. Persamaan Q ya. Q-nya adalah terhadap persamaan L. Maka boleh kita tuliskan ini sama dengan DR per DQ dikali dengan DQ per DL. Oke, dari sini kita bisa buatkan DR per DQ berarti sama dengan yang ini tadi ya. Berarti Q kuadrat diturunkan aja langsung, maka hasilnya adalah DR per DQ itu adalah 2Q dikurang dengan 140. Oke, tadi kita sudah dapat DQ per DL itu adalah 8L dikurang 575 ini ya. Oke, Q-nya itu apa? Sudah diketahui di sini. Q itu adalah 4L kuadrat dikurang dengan 5L. Oke, boleh kita tuliskan di sini. Berarti 2 dikali Q-nya 4L kuadrat dikurang 5L. Berarti sama dengan 8L kuadrat dikurang dengan 10L. Oke, nah 2 kali yang ini ya, sorry, masih dikurang dengan 140. Berarti sama ya 8L kuadrat dikurang dengan 10L, maka dikurang dengan 140. Oke, nah inilah dia si DR per DQ. Oke, DR per DQ-nya berarti adalah yang di sini. Kita tinggal substitusikan L-nya berapa. Oke, lebornya ada 10 orang tadi ya. Tinggal kita masukkan berarti adalah 8 dikali 10 kuadrat dikurang dengan 10 dikali dengan 10 dikurang 140, maka dapat hasilnya adalah 800 dikurang 100 dikurang 140, maka dapat hasilnya adalah 560. Nah, inilah dia si DR per DQ. Nah, kita akan lanjut lagi ke MRPL ya. DR per DQ-nya kita sudah cari, berarti adalah 560 dikali dengan DQ per DL adalah 75, maka dapat hasilnya adalah 42.000. Oke, itulah si DR per DL-nya. Ini artinya apa? Jadi setiap penambahan satu labor ya, satu tenaga kerja akan menghasilkan penambahan pendapatan sebanyak 42.000. Gitu ya. Jadi dari sini marginal revenue product of labor berarti adalah setiap penambahan satu tenaga kerja akan menghasilkan tambahan pendapatan 42.000. Dari sini MPPL-nya setiap penambahan satu tenaga kerja akan menghasilkan tambahan ya sebanyak 75 unit. Nah, itu dia ya marginal revenue product of labor. Nah, kita akan lihat dulu contohnya marginal revenue product of capital karena tadi ada dua ya, labor dan capital. Nah, contoh fungsi pendapatan dari suatu pabrik diberikan sebagai berikut. R-nya adalah 3Q kuadrat ditambah 41Q ditambah dengan 70 dan Q-nya adalah 300C dikurang dengan 5LC. Oke, yang ditanyakan jika kapital yang dimiliki 100 dan jumlah tenaga kerjanya 20 orang. Tentukan nilai dari MPPC-nya, kemudian tentukan nilai dari MRPC-nya. Oke, penyelesaiannya mirip ya. Kita akan lihat dulu yang pertama adalah MPPC-nya ya. Dari sini kita lihat MPPC. Berarti ini adalah DQ per DC ya, turunan Q terhadap si C. Ya, turunan Q terhadap si C berarti kita dapat dari sini. Oke, berarti sama dengan, kita turunkan aja, berarti sama dengan 300 dikurang dengan turunan terhadap si C. Maka L di sini adalah sebagai konstanta ya, dikurang dengan 5L. Oke, nah dari sini 300 dikurang 5L. L-nya berapa? Di sini kapital dimiliki 100, jumlah tenaga kerja 20, maka bisa langsung aja kita tuliskan 300 dikurang dengan 5 kali 20. Berarti sama dengan 5 kali 20, 100 ya. Berarti sama dengan 200. Oke, artinya ini apa? Jadi setiap penambahan
kapital 1 unit, penambahan modal ya sebanyak 1 unit akan menyebabkan penambahan jumlah barang yang diproduksi sebesar 200 unit ya, 200 kuantitas sebanyak 200 ya. Oke. Atau sebaliknya juga ya, kalau setiap penurunan satu atau pengurangan satu modal kapital, maka akan menyebabkan pengurangan produksi sebanyak 200 unit. Ya, itu MPPC-nya. Nah, sekarang kita akan lihat adalah MRPC. MRPC, Marginal Review Product. Nah, kita akan buatkan dulu MRPC. MRPC berarti itu adalah sama dengan DE. Ini adalah DR terhadap si DQ. Sorry, DC ya. Oke, terhadap DC. Oke, berarti sama dengan, ini sama dengan DR per DQ dikali dengan DQ per DC. Nah, DQ per DC-nya kita sudah dapat sampai dengan 200. Nah, sekarang kita akan carilah DR per DQ. Yuk, kita akan lihat dari sini. DR per DQ berarti sama dengan turunkan CR terhadap si Q ya. Berarti adalah 6 Q ditambah dengan 410. Oke, itulah si DR per DQ. 6 Q ditambah dengan 410. Q-nya itu apa? Berarti sama dengan, kita substitusikan Q-nya dengan 300C dikurang 5LC. Berarti 6 dikali 300C ya, dikurang dengan 5LC. Berarti sama dengan ini 1800C ya, dikurang dengan 30LC. Nah, ini 1800C itu berapa? Berarti 1800 kali aja dengan kapitalnya ya. 1800 dikali dengan 100 dikurang dengan 30 kali L labornya berapa? 20 dan C-nya adalah 100. Maka dapat hasilnya adalah ini adalah 18.000 ya, dikurang dengan 60.000. Oke, ini kita hitung dulu, berarti adalah 18.000 ya. Ini kali 100, sorry. Berarti ada 180.000 ya. 180.000 dikurang dengan 3 kali, berarti adalah 60.000. Maka dapat hasilnya sama dengan, oke, ini masih 6 Q, maaf ya. Ini adalah ditambah dengan 410. Oke, ini ditambah dengan 410. Kita tambahkan aja dengan 410 ya. Berarti hasilnya adalah 180.000, berarti adalah 120.000 ya, dikurang 60.000, 120.000, 410. Oke, ini dari dapat dia adalah DR per DQ. Kita tinggal masukkan aja ke sini. DR per DQ berarti adalah 120.410 dikali dengan 200 ya. Hasilnya maka kita peroleh tinggal kali 200 berarti 240810. Oke, maka dapat hasilnya adalah 24 juta ya, 24 juta. Sorry, ini 24 juta. Saya hapus dulu, ini adalah 24 juta ya. 24 juta 82. Oke, ini tinggal kali 2, ini 820 ya. Oke. 24.082.000. Oke, artinya ini apa? Jadi setiap penambahan satu kapital ya, satu penambahan satu modal maka akan menyebabkan penambahan ini Q terhadap si C. Berarti adalah setiap penambahan satu kapital maka akan menambahkan akan menambahkan jumlah penghasilan penambahan sebanyak 24.082.000. Oke, jadi setiap
penambahan satu kapital ya, penambahan satu kapital akan mengakibatkan penambahan jumlah revenue ya. Maaf, itu dalam revenue berarti penghasilan sebanyak 24 juta, ini 82.000. Atau sebaliknya, setiap pengurangan satu kapital akan menyebabkan pengurangan penghasilan sebanyak 24 juta 82.000. Oke, thank you. Demikian penjelasan saya tentang penerapan teori diferensial berantai. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Thank you.